Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 SD. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan materi gangguan pada sistem pernapasan manusia. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat mengetahui gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia, mengetahui cara memelihara organ pernapasan manusia. Pembahasan gangguan pada sistem pernapasan manusia. Perlunya udara bersih untuk bernapas. Gangguan pernapasan terjadi jika menghirup udara yang kotor. Gangguan pernapasan juga dapat disebabkan oleh faktor lain. Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. 1. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. 2. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, polip, asma, bronkitis, emfisema, pneumonia, TBC, dan kanker paru-paru. 3. Faktor lingkungan. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga saat bernapas akan terasa sesak. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tidak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. 1. Influenza. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan hidung tersumbat atau pilek. 2. Polip. Polip merupakan penyempitan saluran pernapasan akibat terjadi pembengkakan kelenjar limfe. Polip terjadi pada rongga hidung bagian dalam. 3. Asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. 4. Bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami susah bernapas. 5. Emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru yang menyebabkan paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. 6. Pneumonia. Pneumonia atau paru-paru basah merupakan penyakit peradangan paru-paru karena infeksi bakteri, virus, atau jamur, sehingga menyebabkan paru-paru terisi cairan. 7. TBC. TBC atau tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. 8. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya.
sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Perokok dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif merupakan orang yang secara langsung menghisap atau menghirup udara asap rokok dari sebatang rokok tersebut. Sedangkan perokok pasif merupakan orang yang tidak sengaja menghirup asap rokok dari orang lain. Perokok aktif dan perokok pasif memiliki dampak buruk yang sama. Cara memelihara organ pernapasan. Sistem pernapasan tersusun atas saluran pernapasan dan paru-paru sebagai tempat pertukaran udara pernapasan. Saluran udara pernapasan tersusun atas lubang hidung, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Lubang hidung sampai bronkiolus disebut pars konduktoria karena fungsinya sebagai saluran udara respirasi. Pernapasan merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk mengubah sumber energi menjadi energi dan membuang karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Kita selalu berusaha menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan. A. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. B. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. C. Istirahat cukup. D. Posisi tidur benar atau miring ke kanan dan jangan tengkurap. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. A. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. B. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. C. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. D. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru, sehingga kapasitas udara disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. 3. Merawat organ pernapasan. A. Membersihkan rongga hidung secara teratur. Rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. B. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. A. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. B. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup udara. C. Menanam banyak tumbuhan hijau di lingkungan sekitar rumah. D. Mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Terima kasih.